waktu untuk sharing, untuk speak truth, untuk menguatkan, untuk melatih, untuk mempersiapkan kami Tuhan, generasi yang lebih muda ini Tuhan, ibu-ibu muda, untuk kami bisa develop a gentle spirit, tapi juga punya ketangguhan Tuhan, punya kelembutan dan juga kekuatan yang dari Engkau. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa memoles kecantikan batiniah kami. Untuk kami terus bergantung sama Engkau Tuhan di masa-masa sulit ini. Dan Bapak, kami mau bersehati berdoa buat Kak Ana. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya ada fokus Tuhan ketika dia menyampaikan firman-Mu. Engkau yang memakai lidah bibirnya, damai sejahtera-Mu, hadirat-Mu ada bersama-sama dengan Kak Ana dan juga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau mau memberkati kami Tuhan. Dan kami mau buka hati, kami mau terima, kami mau haus, kami mau seperti murid yang duduk diam, mendengar dan punya teachable heart. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you, Julia. Oke, sekarang waktu dan tempat saya persilakan buat Kak Ana bisa say something yang pasti malam hari ini kita pasti akan refresh kembali, recharge kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Silakan Kak Ana. Oke, terima kasih buat ini grupnya namanya Bible Reading Group ya? Ya, Bible Reading Group. Oke, thank you buat saya dihubungi 2 minggu lalu sama Sansan. Sansan ada di sini nggak ya? Lalu dilanjutkan oleh kepala sukunya di sini ya. Siapa kepala sukunya? Lia ya? Ya, terus saya langsung berdoa dan saya langsung tanya apa yang Tuhan maksud dengan semua yang terjadi. Dan Tuhan langsung berikan statement ini. Saya langsung kasih ke Sansan ya. I want to speak about gentle but strong. Actually bukan saya sih, Tuhan yang mau bicara buat kita semua, karena Tuhan bicara dulu buat saya. Jadi saya senang sekali ada kelompok ini, saya dapat sedikit latar belakang tentang kelompok ini juga, dan saya suka karena ini mamut ya, ada mama muda, ada yang masih single juga, yang punya kerinduan untuk belajar, dan isinya adalah firman Tuhan. Nah, saya tadi juga udah lepas kangen sama TL, mana tadi TL, ya, dengar suaranya yang seru, ceria, dan nggak putus-putus. Itu udah ciri khasnya TL dari zaman dulu ya. Oke, teman-teman, saya mau share sebentar ya, minta waktu sedikit untuk share screen. Ya, apakah PowerPoint saya bisa terlihat dengan jelas? Ada yang terpotong? Bisa, Kak. Oke, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Ganti namanya. Oke, Jelas, terima Kak kasih. Ana. Ya, saya kalau online tuh mesti cek semuanya, soalnya nanti kadang-kadang kayaknya kesannya kita sedang bicara sendiri ya. Ya, saya panggil teman-teman aja ya, supaya kita lebih enak ya. Kita malam ini mau belajar ya sama-sama. Dibaca dong. Dan sebelumnya saya tadi sudah diperkenalkan, ya, suami saya Ho Yusuf. Saya punya 1 orang putri dikaruniai Tuhan, namanya Gita, usianya 16 tahun kemarin tanggal 11 Juli. Dan pernikahan kami sudah masuk usia 20 tahun hari kemarin ya, dengan anugerah Tuhan. Oke, kita akan langsung mulai belajar sama-sama tentang hal ini. Bolehkah saya mau memastikan teman-teman semua kita pegang Alkitab ya, supaya kita bisa langsung baca dan refer dengan apa yang kita baca. Ya, kemarin Lia ada kasih forward ke saya e-flyernya, strong but gentle. Saya bilang, Lia, bukan, saya mau bicara gentle but strong, karena ini kata yang Tuhan kasih buat saya, dan it's okay, saya bilang oke, Papa dimaafkan, tapi ini ada maksudnya ya.
kita akan membaca satu perikop di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 44. Saya meneguhkan apa yang disaksikan oleh TL tadi, bahwa hari-hari ini kekuatan kita adalah di dalam menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, ya. Gentle but strong. Tadi sudah dibuat sedikit resumenya sama Lia sebetulnya, ya. Lemah lembut dan kuat. Dua hal ini adalah kekuatan kita sebagai penolong, sebagai wanita penolong, ya. Wanita menjadi seorang adalah penolong bukan waktu dia memiliki suami dan ada di dalam pernikahan, tetapi sejak kita dilahirkan, kita adalah wanita dan kita adalah penolong, dan penolong itu adalah sifatnya Allah, ya. Nah, kita akan langsung masuk perikop ini. Pasal 25 ayat yang pertama itu dimulai dengan perikop tentang kematian Samuel dan bagaimana Daud melanjutkan perjalanannya di dalam pelariannya dari kejaran Saul. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Nah, itu adalah yang mengawali dari kisah ini, ya. Saya rasa kita semua sudah pernah membaca kisah ini juga, ya. Nah, dilanjutkan dengan ayat yang kedua, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nah, di sini dikatakan bahwa yang memiliki perusahaan itu adalah seorang laki-laki di Maon. Ya, artinya dia adalah orang yang mungkin dia adalah salah satu taipan pada waktu itu, ya. Dia sangat kaya. Ya, di situ dikatakan dia punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Dan dia dari Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nah, pengguntingan bulu domba itu adalah sebuah tradisi pada waktu itu yang selalu disertai dengan sebuah pesta. Oleh karena itu kita membaca kisah ini, selanjutnya dilakukan pesta, bahkan bermabuk-mabukan tuh, ya, Nabal, ya, si taipan ini. Dan biasanya pada kesempatan itu pemilik kawanan yang kaya, yang punya perusahaan itu menyatakan dirinya dengan murah hati. Biasanya begitu. Nah, itu salah satu yang melatar belakangi kenapa kisah selanjutnya kita akan baca itu melanjutkan dari maksud Daud untuk meminta imbalan dari Nabal atas apa yang sudah dilakukan oleh orang-orangnya. Nah, ayat yang ketiga dikatakan bahwa nama orang itu Nabal, si pemilik perusahaan, dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Nah, ini menceritakan tentang kondisi dari Abigail, ya. Kalau di sini dikatakan bahwa laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya, dia adalah seorang yang bebal. Artinya dia ini tidak bisa dikasih tahu, ya. Tetapi paradoksnya adalah dia punya istri yang bijak dan cantik. Bijak dulu baru cantik. Nah, ini kira-kira gambaran wajahnya Abigail, ya. Saya juga nggak tahu persisnya bagaimana, tetapi kurang lebih seperti ini, ya. Dia seorang yang bijak dan cantik. Nah, kita akan melihat kenapa Abigail dikatakan bijak dan cantik nanti selanjutnya, ya. Nah, kita mau lihat dulu Abigail. Abigail itu arti namanya adalah sumber kesukaan. Dia di dalam Alkitab dicatat sebagai istri dari Nabal dan setelah itu istri dari Daud. Ada satu hal yang menarik di dalam catatan hidupnya adalah Daud menyebutkan Abigail bahwa Allah mengutus dia untuk menghindarkan Daud dari berbuat dosa. Itu adalah satu statement yang sangat menjadi dasar dari pribadi Abigail, ya. Dan ini sangat menarik, ya.
Dia punya ciri-ciri adalah dicatat di Alkitab bijak dan cantik. Nabal itu dikatakan orang yang bebal, dia berlaku jahat baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Dia fasik dan dursila, ya. Bisa dibayangkan kalau seorang seperti Abigail harus hidup bersama dengan seorang seperti Nabal, ya. Ada yang menafsirkan ini mungkin yang menjadikan Abigail bijaksana karena dia bersuamikan seorang yang bebal. Jadi dia justru belajar bagaimana hidupnya tidak menjadi seperti suaminya. Dan ada juga yang menafsirkan bahwa Abigail justru bertumbuh sebagai penolong itu karena karena suaminya yang seperti ini. Dan dia mungkin juga karena ingat arti namanya adalah sumber kesukaan, ya. Jadi Abigail menyadari bahwa hidupnya punya dignity, punya destiny, punya arti dan tujuan, ya. Seperti juga nama kita pasti punya arti dan tujuan, ya. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani kebodohan Nabal itu bukan hanya tidak bijaksana, tapi dia juga tidak tahu malu orangnya, ya. Jadi dia jahat dan buruk. Nah, itu gambaran sedikit tentang Abigail. Nah, kita akan masuk yang selanjutnya. Strawberry milk, nasi susu. Ya. Bagaimana di ayat 4 sampai dengan ayat 9 kalau kita perhatikan di Alkitab kita dan kita sudah baca sebelumnya, Daud memanfaatkan kesempatan perayaan pengguntingan bulu domba untuk menuntut bayaran yang memang itu lazim dituntut oleh orang-orang Beduin yang dari desa-desa sekeliling sebagai balas jasa perlindungan yang mereka berikan. Jadi ini tidak dengan cara yang kasar seperti merampok, tetapi justru dengan membantu dan mereka mendapatkan imbalan, ya. Justru menjaga dari perampok-perampok yang jahat itu untuk menjaga kawanan domba dari orang yang memiliki perusahaan pada waktu itu. Jadi ini waktu itu dianggap sebagai hak. Nah, ayat 4 sampai 9 kalau kita baca ketika didengar Daud di padang gurun, waktu itu Daud ada di padang gurun Paran, ya. Ayat 4 bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel." Jadi itu adalah pernyataannya. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu, bukankah kami ini datang pada hari raya, berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Jadi saya mau tanya nih sama teman-teman, kalau dari cara Daud meminta imbalan kepada Nabal di hari raya pengguntingan bulu domba, adakah Daud bersikap tidak sopan? Coba teman-teman tanggapin ini chatroomnya dibuka ya, di chatroom coba. Apa tanggapan teman-teman? Adakah Daud tidak berlaku tidak sopan? Apakah cara dia mintanya kasar? Ada bisa tanggapi? Saya mau baca. Oke, udah ada yang masuk nih ya. Oke ya. Ya, dari mana? Karena Daud menyebut dirinya hambamu ini. Jadi dia menyebut kepada Nabal dirinya sebagai hamba. Ya, betul. Daud itu sopan. Dia tidak kasar. Dia minta imbalan sesuai dengan budaya yang waktu itu biasa dilakukan. Nah, tetapi kalau kita perhatikan, waktu ayat 9 itu orang-orang Daud menyampaikan apa yang dikatakan Daud kepada Nabal. Tetapi jawabnya ayat 10, ya, ayat 10 dan 11 adalah jawaban Nabal yang bukan hanya menolak tapi juga merendahkan Daud. Bisa tolong
Ada yang membaca buat saya? Mungkin Agnes bisa baca, Agnes? Ayat Ayat 10 ya Kak ya? ya 10 dan 11. Oke, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Nah, terima kasih Agnes. Ya, jadi pernyataannya Nabal ini, tanggapannya Nabal ini betul-betul merendahkan Daud. Karena dia menyebutkan siapakah anak Isai itu. Dan dia menganggap Daud adalah seorang yang lari dari tuannya. Lari dari siapa? Saul waktu itu. Ya, jadi inilah yang langsung mengenai pride-nya Daud sebagai seorang pria, ya, harga dirinya. Dan ayat 12, orang-orang Daud itu berbalik dan setelah sampai mereka memberitahukan tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, ya. Dia menyampaikan tanggapannya Nabal. Lihat apa yang menjadi reaksinya Daud, ya. Ayat 13. Ya, ayat 13 boleh dibaca lagi Agnes. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Bayangkan segitu marahnya Daud, 400 orang dia langsung sandang pedang dan 400 orang ikut dia, 200 disuruh tinggal. Ada kurang lebih 600 orang bersama dengan Daud kalau kita hitung ya. Jadi pada waktu itu ya. Apa yang dimaksud dengan menyandang pedang? Daud marah dan itu merupakan ledakan emosi yang berdosa karena dia tersinggung. Sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu gambarannya, Daud sebagai hamba Tuhan, Daud memang raja, tetapi pada waktu itu dia masih di dalam pelarian dari pengejaran Saul. Dan pada waktu itu semua orang tahu siapa Daud. Oleh karena itu Nabal bisa berkata anak Isai itu. Tapi dia menganggap Daud itu adalah pelarian. Nah, itu langsung tersinggung dia. Ini gambaran berapa sering kita mudah tersinggung dan akhirnya kita marah, ya, dan akhirnya kita melanggar apa yang Tuhan tidak inginkan, ya. Jika melaksanakan maksud tersebut, Daud akan berdosa kepada Tuhan dan kepada rakyatnya. Kenapa? Karena Nabal itu kan rakyatnya dia, bagian dari orang yang dipimpin sebetulnya. Jadi Tuhan menolong Daud lewat peristiwa yang dicatat di kisah ini untuk tidak melakukan dosa. Ya, selanjutnya ayat 14 ya. Ayat 14 itu diceritakan tentang bagaimana pegawai-pegawai dari Abigail daripada Nabal itu memberitahukan kepada Abigail. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Nah, berarti cara ngomongnya juga kasar waktu itu, si Nabal ya. Bukan siapa anak Isai itu, mungkin sambil melecehkan gitu ya. Padahal ayat 15, orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya dan ia seorang yang dursila. Maksudnya Nabal ada seorang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Dia nggak bisa dibilangin gitu ya. Pegawainya udah kenal baik nih sama sifat dari tuannya. Nah, di sini kalau kita ada di dalam posisinya Abigail, kita cenderungnya apa? Coba tulis di chat room. Kalau saya adalah Abigail, punya suami model kayak Nabal, terus dapat berita seperti ini, kita apa kecenderungan kita? Oke, takut, khawatir.
ngomelin suaminya, ada yang mau kabur, ada yang bingung, ya. Terus apa lagi? Biasanya kita apa? Nah, itu dia, panik, ya. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Ya, berarti tos kita semua perempuan, ya. Sama semua rata-rata begitu. Saya juga kita udah gregetan gitu ya. Bayangin ini orang kok cari perkara gitu ya. Kalau mau dibilang kasarnya kok bodoh banget gitu ya. Dan nggak bisa dibilangin. Nah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17. Kita mau lihat ayat 14 sampai 17 tadi, itu adalah apa yang didapat, info yang diberikan kepada Abigail tentang apa yang terjadi. Nah, ayat 18 ya. Segera Abigail mengambil apa? 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnya semuanya ke atas keledai. Nah, ternyata responnya dia tidak seperti yang kita tulis tadi dan seperti yang kita pikirkan. Segeralah, jadi begitu dengar, Abigail langsung ambil tindakan itu. Artinya apa? She's not only tactful lady, but dia itu sangat tenang kalau menurut saya. Nah, ini nih keajaiban. Ini buat saya sesuatu hal yang menarik. Dia nggak mikir urusin kebebalan suaminya, seperti kecenderungan kita pada umumnya ya. Saya aja baru kejadian. Agak kesel sama suami saya. Lagi persiapan, ini laptop saya tiba-tiba hang. Ya. Terus dia maksudnya baik. Tanya, gitu, gimana, ada yang bisa dibantu. Tapi buat saya anehnya di sini pikiran saya, aduh jangan cerepet nih, gue lagi panik nih gitu. Ya, jadi ini menarik sekali responnya Abigail ini. Dia segera mengambil dan semuanya diperhitungkan dengan jumlah orang yang bersama-sama dengan Daud. Ya, ambilnya 200 roti, 2 buyung anggur, itu kira-kira untuk sekitar 100 sampai 500 orang itu, ya. Banyak sekali. Lalu berkatalah dia kepada bujang-bujangnya. Wah, buat saya ini adalah sebuah strategi yang sangat luar biasa. Berjalanlah mendahului aku. Ayat 19, aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Nah, ini juga beda banget responnya sama kita. Kalau kita kan terjadi sesuatu hal yang membuat kita panik, kita langsung kan kayaknya seluruh dunia mau kita kasih tahu gitu ya. Kita mau informasi, kita mau cerita gitu loh. Ini panik nih. Ini barusan sebelum tadi Lia info bahwa Zoom room akan dibuka jam 18.20, saya mendapatkan satu pesan teman satu gereja saya ternyata pingsan di unit rusunnya dan tidak ada orang di rumah itu, dan yang hubungin saya adalah keponakannya. Bayangkan ini tadi udah mau masuk nih, ya. Jadi saya persis ngalamin kayak gitu. Waduh, saya bilang ini gara-gara mau cerita Abigail jadi mesti ngalamin semuanya tuh, ya. Memang harus begitu, jadi baru bunyi ya. Saya tadi hitungan detik saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Saya tahu keponakannya panik dan saya harus tolong teman saya, dan akhirnya saya tadi bisa koordinasi sebentar sama suami saya untuk menolong, karena saya sudah mau masuk Zoom link ini, untuk menolong untuk menghubungi PKS-nya, pemimpin komselnya, untuk menolong teman saya ini, dan puji Tuhan sudah tertolong ya. Nah, ayat 20, ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung dari gunung, tampaklah Daud dan orang-orang yang turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Jadi di situ Abigail sudah secara langsung face to face dengan Daud dan orang-orangnya. Ayat 18-20 kita melihat Alkitab mencatat dengan sangat menarik. Pada saat yang tepat sebetulnya ya, Abigail
mendengar pertengkaran dan sanggup meredakan amarah Daud dengan sikapnya yang ramah ya. Dia memberikan pemberian dulu, disuruh jalan dulu pemberiannya ya. 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, artinya itu udah jadi tongseng atau udah jadi gulai ya, udah enak, udah jadi nasi goreng kambing mungkin sudah diolah soalnya ya. Atau apa kambing bakar atau apa ya itu ya pokoknya yang enak-enak gitu ya, 5 sukat, jadi nyampe duluan makanannya itu ya. Ini adalah sebuah satu strategi yang menunjukkan bagaimana seorang yang bijaksana itu tidak selalu harus pandai, tapi dia orang yang bijaksana itu pasti cerdas ya. Cerdas itu artinya not clever but smart. Buat saya clever dan smart itu beda jauh ya. Kalau smart itu bukan karena belajar, kalau clever itu harus belajar ya. Dan dia melakukan tepat di saat kondisi yang tidak baik ya. Nah, ini yang kita mesti belajar. Ayat 21 dan 22 itu mencatat tentang kemarahan Daud ya. Dan dia sudah punya niat bulat untuk menghabisi Nabal dan seluruh keluarganya. Dan yang menarik ayat 23 ya, kalau kita membaca ayat 23 sampai 25, 26 ya, itu bagaimana Abigail appeal kepada Daud ya. Bagaimana Abigail appeal kepada Daud supaya amarahnya surut. Jadi sampai dulu hantarannya semua ya, lalu baru dia berbicara ya. Dia mengatakan fakta tentang suaminya ya. Di dalam ayat 24 sampai 27 itu dia mengatakan fakta tentang suaminya, tapi dia tidak memburukkan nama suaminya. Dia mengatakan faktanya. Nah, ini yang sulit nih buat perempuan ya. Kalau kita melihat ketika Abigail melihat Daud, segala ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Kenapa? Karena Daud adalah raja. Ya, ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkan perkataan hambamu ini. Nah, ini yang seringkali kita sebagai perempuan, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, suka lupa. Waktu kita ngomong sama pria, itu kita mesti menyamakan frekuensi dulu sama dia. Kalau kita maunya ngomong apa yang sedang ada di pikiran dan hati kita. Tapi pria itu perlu ditempatkan di frekuensi yang sama. Sebentar, ini barusan terjadi juga sama saya dan suami saya, ya. Untuk satu hal yang sudah ada update, saya sudah update, tapi dia masih di update yang hari sebelumnya. Saya bilang, saya harus sabar dan gini. Sebentar Yusuf, pelan-pelan ya. Ingat ya, kemarin saya kasih tahu kamu. Sebentar ya, saya boleh jelaskan ya. Nah itu. Tapi kita perempuan cenderung apa? Cepat gitu loh. Saya dulu biasanya gini. Ya ampun, kan kemarin udah dibilangin. Kamu berarti nggak menyimak apa yang saya ngomong. Ya. Nah, ini sama. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dengan dengarlah perkataan hambamu ini. Ayo kita belajar dari Abigail. Kalau kita mau bicara sama pria, kita mau pastikan dulu dia itu lagi di dalam frekuensi yang sama nggak sama kita. Entah itu ayah kita, suami kita, adik kita, teman kantor kita, bos kita, siapapun. Kalau enggak, pasti bisa jadi salah mengerti. Ayat 25, janganlah kiranya Tuhan mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Ya semua orang tahu siapa Nabal, dia orang yang dursila. Sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Itu fakta ya, yang disampaikan fakta, cukup sampai di situ. Nah, ini juga satu hal yang kita perlu belajar dari Abigail. Saya ya, nggak usah kita deh, saya kadang-kadang bukan menyampaikan fakta, tapi membubuhi fakta dengan tambahan-tambahan semua perasaan saya dan penilaian saya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Betul, pada waktu kejadian ada orang-orangnya Daud datang kepada Nabal, itu Abigail nggak tahu. Dia ngomong yang sebenarnya. Ayat 26,
Oleh sebab itu tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan dari melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Di sini Abigail sudah mengingatkan Daud. Kalau kamu ngadepin orang bebal kayak Nabal, kamu ikutan marah, kamu nggak ada bedanya dengan dia. Ya, itu yang dimaksud dengan perkataannya Abigail. Sebentar ya. Laptop saya butuh nyawa. Ya. Oke, ya. Jadi dia mengingatkan Daud, kalau kamu tanggepin Nabal dengan kemarahan, kamu jadi sama bebalnya kayak dia. Nah, itu sudah sebenarnya mengingatkan dengan cara yang sangat polite dan juga humble dan juga menurut saya ini luar biasa. Kita bisa banyak sekali belajar dari hal-hal kecil ini ya. Ayat 27 sampai 31 itu menceritakan tentang bagaimana Abigail. Nah, ini berikutnya dia habis mengingatkan tentang sudahlah, kamu jangan nggak perlu begitu marah sama Nabal. Kalau kamu marah kayak Nabal, kamu nggak ada bedanya sama dia. Baru setelah itu dia mengingatkan hal yang lebih serius untuk tidak melakukan dosa terhadap Allah yang menjadikan Daud sebagai raja dan mengurapinya sebagai raja. Oleh karena itu ayat 27 kalau kita baca, di situ dikatakan, oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, jadi si Abigail menempatkan dirinya budak loh ya, bukan hamba lagi, budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Jadi dia baru ngasih tahu, itu yang tadi saya hantar duluan, itu buat kamu dan orang-orangmu, dari aku budakmu. Nah, itu kan sebagai pria, Daud itu mendengar gitu langsung habis dilecehkan, ditolak, direndahkan, dia langsung surut tuh kemarahannya. Nah, kita bagaimana menghadapi pria di sekeliling kita? Kalau dia lagi tersinggung, kita ikutan tersinggung, ya. Itu saya tuh, ya, ikutan tersinggung. Kalau suami tersinggung, ikut ngomporin. Oh, gitu ya, emang. Nah, itu, ya. Jangan, kita mesti menempatkan diri, belajar menempatkan diri. Tuhan, saya ada di mana pada waktu kejadian ini, ya. Nah, ayat 28, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Dia minta ampun karena dia tidak tahu bahwa sudah terjadi apa yang terjadi antara orang-orang yang disuruh Daud dengan Nabal. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jadi Abigail mengingatkan, kalau ada pria dalam hidup kita, apakah itu suami, ayah, kakak, adik, teman, yang sedang mengalami irritated, ya, istilah saya irritated, artinya terganggu, tersinggung, siapapun bisa tersinggung. Kita perlu belajar menempatkan diri kita di posisi Tuhan, bukan di posisi dia. Supaya kita tahu apa yang harus kita tolong. Itulah fungsinya kita sebagai penolong. Kita bukan membuat suasana, bukan cheerleaders yang memanas-manasi orang yang lagi tersinggung jadi makin tersinggung, tetapi kita mesti menempatkan diri di posisi Tuhan. Ini nggak mudah, tapi bisa kalau kita mau berlatih. Ya, apa yang dimaksud dengan keturunan yang teguh? Abigail yakin bahwa Daud akan menjadi raja. Ya, sekalipun Daud menghadapi berbagai kegagalan. Waktu itu semua orang pada waktu itu di bawah Raja Saul sudah melihat bahwa Allah meninggalkan Saul. Banyak yang memandang Daud di dalam pelarian sebagai harapan atas Israel. Jadi ada 600 orang yang bersama dengan dia minimal, itu bersama dengan dia dan mengharapkan. Dan yang sedang diperintah oleh Saul pun semuanya mengharapkan ada raja yang benar atas mereka. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya ayat 29. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Nah, ini adalah sebuah kiasan ya. Ini dulu saya bolak-balik baca Alkitab nggak ngerti ini maksudnya apa nih.
ya, diumbankan di dalam salang umban itu artinya Tuhan akan membawa musuh-musuh. Waktu kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan membawa orang-orang yang membenci kita, yang tidak memahami kita, yang salah mengerti kita, yang memperlakukan kita tidak adil pada tempatnya. Itu maksudnya akan diumbankan dari dalam salang umban, itu artinya itu. Itu sebuah kiasan, ya. Nah, kantong orang yang hidup itu artinya apa? Itu adalah tempat Tuhan menyimpan sebagai satu hal yang berharga, yang berkenan di hatinya. Ini juga sebuah kiasan. Nah, kiasan ini banyak penafsir mengatakan ini merujuk kepada kitab kehidupan. Artinya, kalau kita dijahatin orang, kita jangan membalas dengan kejahatan. Karena kita menjadi sama seperti orang yang menjahati kita. Artinya, kalau kita dijahatin orang, ampunilah seperti kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia akan berurusan langsung dan kita, sikap kita itu akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah, ini menarik sekali ya. Dilanjutkan ayat 30. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi Oke, tadi kepencet mute-nya ya. Maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini. Jadi di ayat 30, kalau Tuhan melakukan sesuai dengan kebaikan yang sudah difirmankannya, kalau Daud melakukan firman Tuhan, maka Daud nggak perlu susah hati dan menyesal. Dan nggak perlu melakukan dosa dengan menumpahkan darah. Wah, ini teknik appeal yang luar biasa loh. Saya sih terus terang aja nggak habis pikir nih, ini Abigail nih siapa nih pemuridnya nih ya. Saya pengen tahu nih ya. Dia bisa punya prinsip-prinsip yang sangat luar biasa. Ya. Memang Nabal itu keturunan Kaleb dicatat ya. Tapi saya benar-benar wondering gitu ya, dia dimuridkan oleh siapa ini ya, sampai dia begitu bisa sangat detail, strategis, cermat dan sangat faktual ya. Maksudnya menumpahkan darah tanpa alasan apa? Abigail mengemukakan bahwa pertumpahan darah pada waktu itu tidak akan menguntungkan Daud. Itu akan mengawali pertikaian di antara kelompok keluarga Yehuda dan melibatkan orang-orang. Kalau Daud sampai, itu kan dari Kaleb ya, dari sukunya Kaleb, kalau Daud sampai membunuh, menghabisi keluarga Nabal, maka akan terjadi perang saudara. Intinya itu. Dan itu akan merugikan Daud sendiri, karena Daud membutuhkan dukungan orang-orang itu, baik yang pro maupun yang kontra. Ya. Daud hanya bisa mengandalkan dukungan dari suku Yehuda untuk bisa naik takhta. Nah, selanjutnya nurani Daud terus selama mendengarkan appeal-nya si Abigail ini, hatinya Daud semakin jelas kepada apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu dia mengatakan ayat 32. Nah, saya boleh minta tolong Jun, boleh tolong baca Jun? Jun, saya pas ada di depan kamera. Silakan ayat 32 sampai 34. Oh, kayaknya headsetnya mesti, mikrofonnya mesti ditempelkan, enggak, suaranya enggak keluar. Oke. Oh, enggak keluar ya suaranya ya? Atau belum terhubung kah? Ya, silakan di-unmute. Coba dites-tes gitu. Termute. Ya. Belum keluar suaranya ya. Coba. Nah, itu tadi barusan ada kresek-kresek. Oke, coba tes. Bilang tes, Jun.
Oh, masih belum ada. Oke. Thank you ya, Jun ya. Saya minta tolong yang lain ya. Fiona, boleh tolong Fiona? Ayat 32 sampai 34. Ayat 32 sampai 34. Ya. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Ya, thank you Fiona ya. Jadi Allah mengutus Abigail buat Daud, Allah mengutus Abigail untuk mencegah Daud melakukan ketidakadilan kepada seluruh keluarga Nabal. Ya kan yang menyinggung perasaan dia hanya Nabal, tapi yang mau dihabiskan seluruh isi rumahnya. Itu sebuah bentuk ketidakadilan sebetulnya ya. Dan Daud menyadari betapa salahnya dia dalam merencanakan pembalasan yang kejam itu. Nah, dalam hidup kita, kadang-kadang Allah mengirim orang lain kepada kita untuk membuka mata hati kita dan menjaga kita dari melakukan perbuatan yang salah. Orang mengingatkan kita. Ketika orang menasihati kita, kita harus mempertimbangkan rencana kita dan menyelaraskannya dengan firman Tuhan. Dan tentunya Roh Kudus memimpin kita. Seperti Daud mendengar dengan seksama. Kalau kita melihat tadi selama Abigail appeal kepada Daud, menyampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya kepada Daud, tidak satu kata pun Daud menyela perkataannya Abigail. Artinya Daud betul-betul menyimak dan mendengarkan. Kalau ada orang memberikan kita masukan, dengar dan simak, ya. Dan bagaimana Abigail memberikan appeal-nya kepada Daud, itu sesuatu hal yang kita bisa berlatih, ya. Tidak ada yang tidak bisa melakukan. Buat saya, seorang yang bijaksana bukan orang yang sempurna. Justru seorang yang bijaksana adalah orang yang pernah melakukan kebodohan. Dan dia belajar dari kebodohannya itu. Bukan orang yang sempurna, yang sudah hebat, yang bisa melakukan semuanya perfectly. Bukan. Ya. Tapi orang yang belajar dari kebodohannya. Saya lagi, I'm wondering ya, apakah di dalam pikiran Abigail, dia berpikir bahwa punya suami Nabal itu adalah sebuah kebodohan. Mungkin tindakan kebodohannya kita tidak diceritakan latar belakang pernikahan mereka, nggak ada diceritakan. Dan itu sudah terjadi begitu saja. Tetapi mungkin dia ada rasa penyesalan, tapi dari cara Abigail menyikapi peristiwa ini, itu terlihat bahwa dia sehari-hari sudah berlatih, ya, berlatih sehari-hari untuk melibatkan Tuhan, untuk fokus hatinya kepada Tuhan, ya. Nah, saya baca ayat 35 sampai 39 adalah inti dari akhir cerita ini, ya. Boleh saya dengar suaranya? TL ada di sini nggak ya? TL bisa bacakan ayat 35 sampai 38. Bisa TL? Iya, Kak. Nah, itu dia. Kana, gimana, Kak? Ayat 35 sampai 38, bacain TL. 1 Samuel 25. Wah. Tunggu, Kak. Tapi banyak sekali di sekelilingmu. Rame, Kak, di sini. Mohon maaf ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Yuk, baca TL. Iya, tutup, Kak. Ketutup lagi nih, Kak. Aduh. 1 Samuel. Banyak dayang-dayangnya ya, TL ya. Aduh. Wait. Keluar. Ayat berapa? 35 sampai 38. 1 Samuel. 25. 1 Samuel 25. Oke. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu
kepadamu, lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal yang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Oke, thank you Tel ya. Kita kasih jempol ya buat semangatnya TL ya. Oke, nah kita lihat di sini yang menarik adalah apa appeal yang disampaikan oleh Abigail kepada Daud itu berkenan di hatinya. Dia menerima, dia dicatat di ayat 35, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Nah, waktu kita ngomong atau kita minta sesuatu, appeal itu artinya meminta ya. Appealing sesuatu kepada seseorang, khususnya kepada pria nih ya. Kita mesti belajar. Belajar apa? Belajar pertama tadi menyamakan frekuensi dulu. Dia memang sudah dia sedang mendengarkan kita, menyimak, karena pria itu lebih banyak mendengar daripada menyimak. Dia kalau yang nggak penting buat dia akan skip. Yang dia merasa tidak penting itu akan dia skip. Dia akan lewat cepat dan dia akan lebih cenderung memberikan solusi. Itu pria gitu ya. Jadi kalau kita mau cuman sekedar cerita, kalau kita mau apalagi kita mau minta waktu, minta perhatian, minta dukungan, minta pendapat, itu kita harus ngomong, bisa nggak saya minta waktu kamu untuk saya cerita? Nah itu kira-kira teknik appeal-nya Abigail ya. Boleh nggak saya ngomong sesuatu? Bisa nggak saya minta waktu kamu sebentar? Supaya dia langsung shifting, karena memang beda sekali cara pikirnya pria dan wanita. Ya, dan yang menarik, Abigail sampai pulang ke rumah, ya, dia tidak ngomong apa-apa loh. Coba kalau kita, bisa kebayang nggak kalau kita di posisinya Abigail? Tahu nggak? Gua nih udah selamatin lu, ya. Lu memang tuh selalu bikin masalah. Liatin gua tuh yang tolongin lu. Kalau nggak lu udah mati lu. Kasih lu sama gua, gitu, kurang lebih begitu ya kira-kira ya kalau dia tinggal di Jakarta mungkin ya. Tapi dia tidak, dia nggak ngomong apa-apa, ya. Dan Nabal mabuk, besoknya dia ngomong, dan kalau lihat caranya Abigail ngomong, Abigail akan ngomong dengan cara, nada, dan sikap yang sama kepada suaminya. Enggak apa ya, enggak gerasa-gerusuk kalau orang Jawa bilang ya. Enggak terburu-buru gitu ya. Dia ngomongnya tenang, tapi justru itu yang bikin si Nabal kaget. Langsung dia mungkin ini berhenti dan membatu itu stroke kali ya maksudnya ya kalau zaman sekarang ya. Langsung dia kena serangan dan langsung stroke. Dan 10 hari kemudian Allah yang memukul dia sampai mati. Nah, belajar dari kisah Nabal dan Abigail ini, kita belajar bahwa siapapun kita, dimanapun kita, sebagai apapun kita, apakah kita menikah atau tidak menikah, kita sebagai penolong, sebagai perempuan, itu kita harus sadar bahwa kita diutus Tuhan dimanapun kita ada untuk menjadi penolong. Seperti juga perkataan Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Ya, dari mana kita tahu bahwa kita adalah penolong yang diutus Tuhan? Orang-orang sekeliling kita akan berkata, aduh aku bersyukur ya, ada kamu yang menolong aku. Ya, kualitas seorang penolong itu adalah bagaimana kita mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Hidup sehari-hari ya.
bukan di tempat-tempat yang terlihat orang, yang mungkin kadang-kadang tidak terlihat orang, tapi terlihat orang-orang yang ada di dekat kita, di sekitar kita. Seberapa kita mengalami pertolongan Tuhan, sebegitulah hati penolong kita akan bertumbuh. Kenapa? Karena kalau kita baca ya, Mazmur 33 ayat 20, kita baca ya, Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Nah, kata penolong di sini itu sama dengan penolong yang ada di Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan memberikan seorang penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Kata penolongnya sama, Ezer. Jadi artinya adalah kita perlu menjadikan Allah penolong kita untuk kita bertumbuh menjadi penolong. Itu akan membuat kita bertumbuh di dalam kebijaksanaan kita, ya. Orang yang bijaksana sekali lagi bukan orang yang sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang mau belajar dari kesalahan dan kebodohannya. Itu adalah prinsip saya juga secara pribadi. Saya bijaksana bukan karena saya melayani di pelayanan wanita bijak otomatis bijaksana, tidak sama sekali. Itu harus terus dilatih, ya. Dan kita adalah Ezer kecil yang membutuhkan pertolongan Ezer. Allah itu sendiri sebagai penolong kita. Dia adalah perisai kita, penolong kita, ya. Kita mau melihat bagaimana kualitas kebijaksanaan Abigail ini bisa disimpulkan di dalam 4 hal, ya. Yang pertama, ketenangannya dia. Saya sangat kagum dengan ketenangannya dia. Ya. Dia tadi dicatat segeralah dia, ya, langsung dia dia langsung mengatur. Dia berpikir sebentar selama pegawainya itu menyampaikan info update, breaking news yang dibawa, perkataan dari Nabal dan jawabannya, ya. Dalam keadaan seperti itu menerima breaking news yang membuat dia bisa panik, dia tenang. Yang kedua, cara dia mengatur, ya, menghitung 200 roti, 2 buyung anggur, itu betul-betul adalah sebuah hikmat. Kue kismis, ya, daging kambing yang sudah diolah, nah itu betul-betul hikmat. Lalu yang ketiga kita belajar tentang how to say, bagaimana, how to appeal, bagaimana perkataannya itu. Sungguh-sungguh menunjukkan sebuah kelemah lembutan sekaligus kekuatan. Strong, ada satu kekuatan yang menyadarkan Daud. Dan yang keempat adalah dia melakukan pada waktu yang tepat. Dia tidak terburu-buru. Berapa sering kita in a rush, selalu terburu-buru, ya, maunya cepat selesai, maunya cepat beres, panik, maunya cepat itu membuat panik, ya. Sesuatu yang ingin cepat selesai itu membuat kita panik, ya. Tapi kalau kita tenang dan kita berpikir, saya suka dengan dulu tahun 90-an itu terkenal sekali WWJD, ya, What Would Jesus Do, ya. Mungkin sebagian kita dulu punya gelangnya, punya selipan Alkitabnya. Itu adalah prinsip yang bagus sekali yang kita bisa terus berlatih, ya, di dalam situasi apapun. Apa yang kalau saya ada dalam situasi itu, apa yang Tuhan mau saya lakukan, ya. Hikmatnya artinya tidak dengan cara kita tapi dengan cara Tuhan. Perkataan yang sumbernya adalah kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran saya. Waktu dan kesempatan itu bicara tentang bertindak dan berkata pada waktu dan kesempatan yang tepat. Kita menunggu waktunya, ya. Nah, apakah yang membuat kita bisa lembut tetapi kuat? Gentle but strong. Kita perlu bertumbuh menjadi murid Kristus yang dewasa dan kuat, bukan menjadi orang Kristen yang terkenal, bukan menjadi orang Kristen yang hebat, bukan yang menjadi perempuan yang
bisa melakukan segala sesuatu, bukan menjadi perempuan yang famous ya, yang followers dan viewersnya punya YouTube dan banyak viewersnya, bukan. Tapi kita menjadi murid Kristus yang dewasa dan kuat. Kita nggak tahu loh waktu kita dipanggil pulang kapan. Waktunya begitu singkat. Dan kita di tengah masa yang semakin akan menjadi sulit. Kesempatan hidup kita di dunia ini terbatas. Ayo kita terus bertumbuh menjadi murid Kristus yang dewasa dan kuat. Ini menarik sekali perkumpulan Bible Reading Group ini. Saya senang ada bisa berbagi di sini. Kita belajar bagaimana mengembangkan gentle spirit, lemah lembut dan tentram. Itu kita perlu berlatih seumur hidup kita. Karena seumur hidup kita perempuan, jadi kita mesti berlatih itu. Karena itu kekuatan perempuan. Yang kedua, kita mesti belajar strong in truth. Ya, kita mesti belajar kuat di dalam firman, mengandalkan dan melibatkan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan, bekerja, masak, setrika, ngurus anak, ngurus suami, ngurus pekerjaan, ya, apapun yang kita lakukan. Ya, nah, bagaimana kita bisa gentle in spirit and strong in truth? Ya, kita mesti masuk dan menyadari, terlibat dan terus secara intensional, secara sengaja masuk di dalam yang namanya proses pertumbuhan. Ya, apa yang kita dengar kita simpan dan itu baru akan mengeluarkan buah. Sebuah proses. Ya, artinya bahwa itu perlu waktu. Ya, dan saya senang dengan kelompok ini. Kenapa? Karena di sini mempraktekkan apa yang ada di Titus 2. Ayat khususnya ayat 6 sampai 8 ya, perempuan tua mengajar perempuan yang muda ya. Nah, saya tidak menempatkan diri sebagai perempuan tua yang lebih tahu, bukan. Justru saya menempatkan diri yang pernah bodoh dan membagikan supaya tidak banyak lagi wanita yang mengikuti kebodohan saya. Tapi belajar. Dan betul tadi beberapa sharing bagaimana firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya, tadi saya senang waktu TL share itu, benar, pelita, dan pelita itu bukan spotlight, bukan lampu sorot. Pelita itu hanya bisa menerangi selangkah demi selangkah. Itu menarik sekali, artinya kita mesti terus. We have to move forward, bukan move on, but move forward. Ya, kita harus terus bergerak maju, bukan bergerak. Move on itu menurut saya hanya sampai di bergerak, tapi belum tentu maju ya. Tapi kita move forward ya. Mendengar, menyimpan dan mengeluarkan. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, Abigail mendengar tentang Yahweh. Dia hidup di dalam rumah tangga yang tidak ideal. Dengan kondisi suami seperti itu. Kita mungkin lebih bersyukur daripada Abigail. Tetapi dia justru memakai kesulitan dan tantangan itu untuk fokus kepada Allah, Yahweh yang dia sembah. Jadi benih yang jatuh di tanah yang baik itu akan menghasilkan buah. Ada satu terjemahan yang bagus sekali di The Passion Translation ya, tentang ayat ini, the seed that fell into good fertile soil represent those lovers of truth. Apakah kita orang-orang yang mencintai kebenaran? Lovers of truth, who hear it deep within their hearts. They respond by clinging to the word, keeping it dear as they endure all things in faith. Jadi itu mesti diberikan waktu berproses untuk bertumbuh menjadi iman. This is the seed that will one day bear much fruit in their life. Jadi satu hari pasti akan mengeluarkan buah. Saya suka juga grup ini karena membaca Alkitab, ya, itu pasti ada manfaatnya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 adalah janji Tuhan untuk kita. Kita akan menjadi orang yang berbahagia kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaannya adalah Taurat
Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi kita menjadi lover of truth. Kita menjadi para pencinta kebenaran. Artinya kalau orang mencintai kebenaran, dia pasti makin mencintai karena melakukannya. Kalau dia cuma cinta ayat-ayat bagus, ya itu bukan mencintai kebenaran. Yang mencintai kebenaran adalah orang yang melakukan kebenaran itu. Makin dia lakukan, makin dia rasakan manfaatnya, makin dia mencintai. Mestinya begitu, ya. Nah, di dalam pertumbuhan kita berlatih, ya. Itu mah di Alkitab, Abigail. Ya, betul, saya juga berpikir begitu. Tapi adakah harapan untuk kita yang masih ada di dunia yang fana ini? Oh, ada. Kita terus mengingat ada segitiga pertumbuhan yang kita nggak boleh lupa. Ya. Yang pertama menjadikan Kristus sebagai pusat. Itu tadi Mazmur 1, ayat 1 sampai 3. Kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai pusat, apalagi di masa yang sulit ini, kita tidak akan bertahan, kita akan menyerah. Bagaimana menjadikan Kristus sebagai pusat? Kristus sebagai pusat di dalam peristiwa sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus melalui kehidupan pribadi kita dan komunitas kita. Ini adalah yang teman-teman lakukan di sini adalah komunal, tetapi semuanya itu dimulai dari pribadi personal. Kalau kita sudah personal, berlatih menjadikan Kristus sebagai pusat, gagal atau berhasil terus menjadikan Kristus sebagai pusat, dan setiap peristiwa hidup kita sehari-hari kita melibatkan peran Roh Kudus, karya Roh Kudus untuk menolong kita, maka waktu kita sendiri maupun secara pribadi maupun secara komunal, kita pasti bertumbuh. Ya. Dan ini bisa kita dapatkan melalui pemuritan. Dan saya bersyukur kelompok ini melakukannya. Pohon yang ditanam di tepi aliran air artinya pohon yang tidak akan pernah kehabisan sumber air itu. Artinya kita mesti menjaga hubungan pribadi kita sama Tuhan. Buat saya pribadi, hubungan pribadi saya sama Tuhan tidak bisa digantikan dengan apapun. Tidak bisa. Bahkan tidak bisa digantikan dengan kefasihan saya, kehebatan. Tidak ada yang bisa menggantikan my personal relation with God, intimacy with God. Kenapa? Karena kalau saya ditanam di tepi aliran air, saya mendapatkan dari sumber air itu, yaitu Allah sendiri sebagai air hidup. Maka saya akan menghasilkan buah pada musimnya. Pada waktunya itu akan mengeluarkan buah. Dan tidak akan pernah cerita tentang Tuhan itu berbeda. Saya sudah buktikan dari sejak saya single sampai hari ini saya menikah. Sudah 20 tahun. Saya punya cerita tentang Tuhan yang selalu excited, yang selalu menarik, yang selalu bergairah, passionate in the time, di dalam waktunya. Saya tidak pernah tidak merasakan gairah di dalam hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Saya punya moto yang sangat sederhana. Saya tidak perlu punya segala sesuatu. Kalau saya punya Tuhan, saya punya segala sesuatu, walaupun saya tidak punya segala sesuatu. Saya bisa punya segala sesuatu, tapi saya nggak punya Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Jadi saya memilih punya Tuhan. Dan itu betul-betul dibutuhkan di masa-masa yang sulit ini ya. You will ever bless, you will ever prosperous. Percayalah. Ya. Jadi kalau kita sedang ada di dalam gerakan mencintai firman Tuhan, membaca Alkitab, lakukan itu. Saya juga mendisiplin diri saya. Ya. Karena disiplin itu harus dilakukan juga secara pribadi dan komunal. Ya, membaca Alkitab itu pasti ada manfaatnya. Saya mulai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sejak 2014 dan saya sudah menetapkan hati saya untuk seumur hidup saya nggak akan berhenti membaca Alkitab. Dan ini sudah lebih dari 10 kali khatam. Tapi bukan itu masalah khatamnya, bukan. Itu tidak menjadi kehebatan, tapi saya makin merasakan bahwa betul firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Jadi pada waktunya, bukan pada waktu kita nggak pernah tahu. Ya. Nah,
gentle but strong. Itu artinya kita bertumbuh terus memiliki roh yang lemah lembut dan kuat di dalam iman karena ada dasar firman Tuhan yang menyertainya. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Abigail, dari kisah yang mungkin kami sering baca dan berulang-ulang kami membacanya Tuhan. Dan kadang-kadang kami menempatkan Abigail sebagai seorang pribadi yang hebat, yang sulit untuk ditandingi. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa kami bisa belajar bagaimana Abigail melihat sebuah masalah dan kesulitan justru sebagai acuan untuk dia makin dekat dengan Engkau. Hari-hari ini, Bapa di surga, aku berdoa, Tuhan, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan teman-teman yang ada di Zoom link ini, tapi aku percaya Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, Engkau memberikan penghiburan-Mu, kekuatan, peneguhan, dan juga ide-ide kreatif Tuhan, sukacita yang sebaliknya Tuhan, karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih dan kuasa-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa berbagi, kami bisa melakukan banyak hal Tuhan, selama hidup kami berfokus dan berpusat kepada Engkau. Allah Roh Kudus, Engkau menolong kami di dalam hidup kami sehari-hari, saat kami berfokus kepada Kristus, kami melibatkan Roh Kudus di dalam karyanya, dalam hidup kami, dan kami terus bertumbuh di dalam melakukan disiplin rohani secara pribadi maupun komunal. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apapun yang akan kami lakukan pasti berhasil. Means ever blessed, ever prosperous. Terima kasih Tuhan buat malam ini kami boleh belajar bersama. Berkati setiap teman-teman yang ada di Zoom link ini. Biarlah firman-Mu mengerjakan lebih daripada yang kami doakan dan pikirkan, meteraikan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan. Amin. Thank you Kak Ana, luar biasa sekali memberkati firman Tuhan yang dibagikan malam hari ini ya. Teman-teman, kita jadi belajar dari Abigail bagaimana dengan kebijaksanaan itu sendiri dan kelembutan dan kekuatan yang ada di Abigail, bagaimana respon dia tetap tenang, kemudian dia memiliki hikmat Tuhan di dalam hidupnya, dan dia juga memiliki perkataan-perkataan yang membangun dan perkataan yang menenangkan ya. Dan terakhir, terberkati sekali juga kita harus melihat waktu atau kesempatan yang tepat. Jadi memang kadang ya Kak ya, kalau wanita itu bawaannya mudah panik, mudah emosi gitu. Tapi dari Abigail ini saya juga pribadi masih single dan belajar bahwa ketika seseorang mengandalkan Tuhan, pasti kita akan memiliki respon yang berbeda ketika menghadapi suasana atau tekanan-tekanan yang berbeda juga. Oke, thank you Kak Ana. Kita sama-sama yuk buka video kita, buka voice kita. Kita mau sama-sama mengucapin terima kasih Kak Ana. Yuk teman-teman, silakan. Thank you Kak Ana. Kak Ana. Thank you, Kana. Terima kasih Kak. Sama-sama. God bless you. Thank you. Thank you. Oke, nah teman-teman sebelum kita tutup, yuk kita mau foto bareng dulu ya untuk momen fellowship kita malam hari ini. Aduh semangat sekali. Yuk silahkan videonya dibuka. Ngapain? Ikutan. Oke, mungkin Fiona bisa bantu screen share. Oh, oke. Di sini ada 4 ya, ada 4 layar, di 4 kali ya. Oke. Oke. Layar pertama dulu di saya ya. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. 1, 2, 3.
Satu lagi ya, sebentar. Satu lagi. Layar keempat. Ini banyak yang videonya nggak ada nih. Oh ya, satu Silakan dibuka. profil picture-nya doang. 1, 2, 3. Oke, ya udah Nes. Oke, thank you Ci Fiona. Terima kasih Kak Ana host. Sekali lagi kita ucapkan sudah mau berbagi banyak hal kita malam hari ini, dan teman-teman saya tutup untuk fellowship malam hari ini. Terima kasih. Kita sampai bertemu di fellowship bulan depan yang